Curhat ke ChatGPT? Kamu tidak sendirian. Tapi, CEO OpenAI Sam Altman kini memperingatkan, percakapanmu bisa saja dibaca orang lain. Apakah AI benar-benar aman untuk masalah pribadi? Atau justru membahayakan privasimu lebih dari yang kamu kira? Seiring perkembangan AI, ChatGPT kini tidak hanya digunakan untuk menulis esai atau menjawab soal matematika. Remaja hingga orang dewasa mulai menggunakannya sebagai tempat curhat tentang hubungan, kesehatan mental, pekerjaan, bahkan trauma masa lalu. Sam Altman, CEO OpenAI, mengaku kaget dengan tren ini. Dalam podcast bersama Teofon, ia menyebut banyak pengguna memperlakukan AI layaknya terapis atau pelatih kehidupan. Dan disinilah masalah besar dimulai. Altman menegaskan, tidak ada perlindungan hukum seperti hubungan pasien dokter atau terapis klien ketika kamu bicara dengan ChatGPT. Jadi, meskipun terasa aman dan anonim, kenyataannya tidak demikian. Saya pikir kita seharusnya memiliki konsep privasi yang sama untuk percakapan Anda dengan AI seperti dengan terapis. Tapi kenyataannya, kita belum sampai ke sana. Jika suatu hari muncul kasus hukum, OpenAI secara legal bisa saja diminta menunjukkan data obrolanmu. Masalah privasi ini bukan lagi teori tapi kenyataan yang bisa terjadi kapan saja. Masalah semakin rumit dengan hadirnya fitur Share di ChatGPT. Fitur ini memungkinkan pengguna membagikan hasil obrolan lewat tautan. Tapi, kebanyakan orang tak sadar bahwa tautan itu bisa dicari di Google. Ketik saja di Google, chat.com share, dan kamu akan temukan ribuan percakapan yang sudah terindeks. Banyak dari obrolan itu berisi hal-hal pribadi, kisah trauma, perceraian, konflik kerja, masalah kesehatan, hingga ide bisnis rahasia. Semua tersedia dan bisa dibaca siapa saja. Bahkan jika kamu sudah menghapus tautannya. Laporan Fast Company menyebut ini sebagai risiko nyata. Orang mengira mereka sedang berbicara dengan AI secara pribadi, padahal datanya bisa bocor ke publik. Bayangkan kamu pernah curhat soal kecemasan, menyebut nama bos atau pacar, atau mengungkapkan rahasia perusahaan lalu semuanya muncul di hasil pencarian Google. Inilah kenapa Sam Altman menyebut situasi ini sangat kacau. Pertama, jangan pernah berbagi informasi pribadi, sensitif, atau rahasia dengan chatbot, termasuk ChatGPT. Ingat, ini bukan tempat terapi. Kedua, jika kamu sudah pernah menggunakan fitur share, sebaiknya cek ulang dan pastikan tautan tidak beredar. Dan ketiga, dorong diskusi tentang regulasi privasi AI di negara kita. Karena hukum belum siap menghadapi revolusi ini. AI memang pintar, cepat, dan responsif. Tapi pada akhirnya, AI bukan manusia. Ia tidak bisa memberi empati. Ia tidak bisa menjamin kerahasiaan. Saat kamu ingin bercerita, mungkin ada baiknya kembali ke orang tua, sahabat, atau tenaga profesional. Karena meskipun AI tahu banyak, ia tidak tahu siapa kamu sebenarnya.